Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Nursianti dari kelas A1.3 dengan NIM SSI 2023 03470. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel dalam satu file dokumen secara otomatis. Di awal ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan ke bawahnya adalah isi dari dokumen tersebut dari bab 1 sampai dengan bab 4. Semuanya berada dalam satu dokumen. Kemudian yang muncul pada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel akan muncul secara otomatis. Langkah-langkah tersebut diantaranya ada 5 langkah. Bisa kita lihat pada gambar. Langsung saja pada langkah yang pertama. Yang pertama, siapkan dokumen atau laporan semuanya harus pada dalam satu file. Jadi, tidak dibuat secara otomatis. Misal, kata pengantar dalam satu file, daftar isi dalam satu file, dan seterusnya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita membuat judul bab, yaitu set heading 1 untuk judul bab, heading 2 untuk subbab, dan heading 3 untuk sub-subbab. Langsung pada langkahnya, kita akan melakukan pengaturan pada heading 1 pada setiap judul bab. Ini judul babnya ya, kita blok. Kemudian di atas sini terdapat heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Kita klik pada heading 1, maka nanti format teksnya akan berubah seperti ini. Apabila pada komputer teman-teman tidak muncul heading 1, heading 2, dan seterusnya di atas sini, kita bisa memunculkannya. Caranya adalah dengan mengarahkan kursor ke pojok bawah sini. Ada tanda panah, kita klik, kemudian pilih option, dan di sini kita pilih all style. Maka di sini nanti akan muncul heading 1, heading 2, dan seterusnya. Tapi karena ada komputer saya ini sudah muncul, saya close saja. Langkah selanjutnya adalah kita sesuaikan formatnya. Misalnya, saya akan rubah formatnya menjadi Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya 14. Lalu kita atur rata tengah dan warna huruf kita rubah menjadi warna hitam. Kemudian di sini ada jarak antara margin atas dengan teks. Saya akan menghapus jaraknya agar sesuai caranya. Arahkan kursor di sini, lalu remove space before paragraph. Apabila format sudah sesuai, langkah berikutnya adalah dengan cara yang sama pada judul bab selanjutnya. Di sini saya menggunakan format Painter, yaitu mengcopy format awal ke format yang kita tentukan. Contoh, saya akan mengcopy format pada teks kata pengantar ke bab 1 pendahuluan. Maka caranya adalah tepatkan dulu kursor mouse pada teks kata pengantar, lalu klik format Painter. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian kita blok teks yang akan kita samakan formatnya dengan format teks kata pengantar tadi. Nah, pada bab 1 pendahuluan sudah sama formatnya dengan kata pengantar. Bisa kita lihat heading 1-nya sudah aktif. Pada bab 2 sampai dengan bab 4, atur format sesuai cara tadi.
Nah, apabila set heading 1 untuk judul bab sudah selesai semuanya, langkah berikutnya kita atur heading 2 untuk setiap subbab. Pada bagian heading 2 ini kadang kan ada yang memberikan penomoran, entah itu menggunakan abjad ABC ataupun dengan nomor angka seperti 1.1, 1.2 dan seterusnya. Agar penomoran muncul secara otomatis, kita atur dulu sesuai langkah ini. Klik menu file, lalu klik obtain, pilih prefix, kemudian klik auto correct options, lalu klik bagian auto format, checklist semua pada apply as you type, lalu klik OK. Kemudian kita tinggal atur heading 2 pada subbab. Caranya sama dengan tadi, kita blok teks latar belakang, kemudian klik heading 2 di atas sini, lalu sesuaikan formatnya. Langkah selanjutnya, karena bab ini bab 1, maka pada subbab ini saya akan memberikan angka. Pertama, arahkan kursor di awal kata latar belakang, lalu kita klik 1.1, kemudian tekan tombol tab pada keyboard. Nah, maka di atas ini ikon nomornya akan aktif. Terus saya akan atur jarak teks ini dengan teks bawahnya, yaitu kita blok tulisannya, lalu klik di sini, atur jarak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada subbab selanjutnya, caranya sama seperti heading 1 yang tadi, yaitu klik pada subbab latar belakang, lalu klik format painter, dan begitu selanjutnya. Pada bab 2 ada subbab lagi di mana format sama dengan heading pada bab 1 tadi, jadi gunakan format painter lagi. Nah, karena di sini bab 2, maka seharusnya 2.1, jadi kita hapus 1.7 dan kita ubah menjadi 2.1. Karena di sini menjorok ke dalam, kita sesuaikan penempatannya sama seperti subbab pada bab 1. Caranya kita klik di sini lalu geser. Pada format subbab selanjutnya caranya sama. Klik pada teks kompetensi dasar, lalu pilih format painter, lalu blok atau klik pada subbab selanjutnya. Kemudian cara mengatur subbab pada bab 3 dan bab 4 itu sama seperti cara tadi.
Setelah selesai, selanjutnya kita cek apakah ada subbab pada dokumen ini atau tidak. Nah, pada dokumen ini terdapat subbab, maka kita akan mengatur menjadi A.3.1 dan seterusnya. Caranya sama, kita blok teks ini lalu kita klik heading 3, sesuaikan formatnya. Setelah selesai, kita bisa ketikkan 2.3.1 lalu atur penempatannya. Kemudian format heading 3 ini kita copy menggunakan cara format painter. Pada langkah selanjutnya, kita membuat daftar gambar. Kita klik gambar ini, lalu pilih reference, kemudian klik insert caption. Kita buat label baru, klik new label, lalu kasih nama gambar. Selanjutnya, pada caption kita namakan peta konsep, kemudian klik OK. Kita sesuaikan format sesuai keinginan. Nah, pada gambar selanjutnya caranya sama seperti tadi. Setelah selesai semuanya memberikan caption pada gambar, selanjutnya kita memberikan caption pada tabel. Caranya sama, hanya saja kita membuat new label dengan nama tabel.
Pada langkah berikutnya, kita memberikan penomoran halaman. Tapi sebelumnya kita membuat bab, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel terlebih dahulu. Pertama, kita arahkan kursor pada bab kata pengantar di bagian akhir teks, lalu tekan Shift plus Enter pada keyboard. Ketik daftar isi, sesuaikan formatnya. Lalu tekan Shift plus Enter lagi dan ketikkan daftar gambar. Selanjutnya sama seperti cara yang tadi. Langkahnya selanjutnya pemberian nomor halaman. Pilih menu Insert, kemudian klik page nomor, lalu bottom of page, lalu line nomor 2. Maka cara otomatis nomor akan muncul. Karena pada bab kata pengantar sampai bab daftar tabel penomoran menggunakan angka Romawi, kita akan perlu atur terlebih dahulu. Caranya pada menu desain, pilih page nomor, kemudian format page nomor, lalu di sini kita ubah ke angka Romawi. Pada bab 1 sampai bab 4 penomoran halaman menggunakan angka biasa, jadi kita akan merubahnya. Caranya, arahkan kursor dan klik pada bagian depan teks bab 1, lalu pilih menu page layout, kemudian break, selanjutnya pilih menu next page. Maka secara otomatis akan berubah ke awal lagi nomornya. Lalu kita ubah. Caranya, klik 2 kali pada bagian footer, lalu pilih desain, kemudian pilih page nomor, selanjutnya format page number, atur menjadi angka biasa, lalu klik OK. Langkah selanjutnya, kita membuat daftar gambar, kemudian daftar tabel, dan terakhir daftar isi lainnya. Yang pertama, membuat daftar gambar. Caranya adalah kita arahkan kursor di ujung teks daftar gambar, lalu klik Enter 2 kali. Kemudian pilih reference, klik Insert Table of Figurants, pilih caption label gambar, klik OK, atur dan sesuaikan. Pada daftar tabel, caranya sama seperti tadi. Karena daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel termasuk judul, maka kita atur terlebih dahulu ke format heading 1.
Sedangkan pada pembuatan daftar isi, caranya pilih menu reference, kemudian table of contents, lalu pilih sesuai yang kita inginkan. Atur dan sesuaikan. Pada tulisan konteks ini, kita perlu menghapusnya. Nah, di sini karena ada teks bab 1 pendahuluan ini secara terpisah, maka kita akan menggabungkannya. Caranya, delete pada teks pendahuluan di sini, kemudian akan shift plus enter. Ulangi caranya sama ini pada bab 2 sampai 4. Setelah selesai semuanya, kemudian kita kembali pada bagian daftar isi, lalu klik update tabel, lalu pilih update enteran table, lalu OK. Maka bab 1 pendahuluan bisa tergabung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.